Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan memberikan tutorial bagaimana kita melakukan uji regresi melalui aplikasi SPSS. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Cornelis Freddy Seuta, Zeila Sylvia Putri, Usnul Hotima, dan juga Kofifa Maharani. Tujuan dari analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana yaitu valid dan reliable, normal, dan linear. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika signifikansinya lebih dari 0,5, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih daripada T tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Begitu pula sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian kita akan melakukan uji regresi melalui aplikasi SPSS. Sebelum kita membuka aplikasi SPSS untuk melakukan uji, kita pastikan dulu dan mempersiapkan dulu data yang akan kita uji. Di sini saya sudah mendapatkan data, yaitu data yang akan kita uji untuk mengetahui pengaruh merokok terhadap kejadian hipertensi atau hipertensi. Di sini variabel terikatnya adalah tekanan darah diastolik dan variabel bebasnya adalah jumlah batang rokok per hari. Setelah kita sudah mempersiapkan datanya, kita membuka aplikasi SPS. Oke, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi SPSS. Langkah pertama adalah mendefinisikan data. Caranya yaitu yang pertama kita klik variabel view. Kemudian di sini name-nya saya akan memasukkan X dan Y. Label dari X adalah jumlah batang rokok per hari. Dan label dari Y adalah tekanan darah diastolik. Kemudian angka desimal ini kita ubah ke angka 0. Dua-duanya kita ubah ke angka 0. Setelah itu kita klik data view. Di sini sudah muncul simbol X dan simbol Y. Di sini kita akan memindahkan data yang sudah kita punya dari tabel ini ke aplikasi SPSS. Kita copy semua, kemudian kita pindahkan ke sini. Setelah data sudah pindah atau data sudah dipindahkan, kemudian kita lakukan analisis dengan mengklik Analyze, kemudian regresi, kemudian linear. Di sini kita mengetahui bahwa variabel dependen atau variabel terikatnya adalah tekanan darah, dan variabel independen atau variabel bebasnya adalah jumlah batang rokok. Kemudian kita masukkan dan kita klik OK. Setelah itu kita sudah mendapatkan output dari SPSS. Ini outputnya. Kemudian tahap berikutnya yaitu kita akan menjelaskan atau menginterpretasikan dari data output yang sudah kita temukan ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya menjelaskan tentang regresi linear. Bagaimana mencari regresi linear. Nah, di sini saya akan
membahas tentang interpretasi variabel entered dan model summary. Nah, di sini sudah ada data dari variabel interpretasi variabel dari kasus yang kami dapat, yaitu kasus 8. Nah, di sini di mana jumlah batang rokok per hari ini kita masukkan sebagai variabel independen, dan tekanan darah diastolik ini kita masukkan sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan di dalam interpretasi variabel ini yaitu menggunakan metode entered, sesuai dengan namanya di sini, yaitu variables entered atau remove. Kemudian kita lanjutkan dengan model summary. Dalam tabel di sini, di mana menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau dengan rumus huruf R, yaitu sebesar 0,322. Dari output tersebut diperoleh koefisiensi determinasi R² ini bernilai sebesar 0,104. Dengan arti bahwa pengaruh variabel bebas atau jumlah batang rokok per hari terhadap variabel terikat atau tekanan darah diastolik yaitu sebesar 10,4%. Baik, kita lanjut dengan model ketiga, yaitu ANOVA. Dari output tersebut, diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 1,388 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,262. di mana lebih besar dari 0,05, maka model regresi X dapat dipakai untuk memprediksi variabel Y, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel X terhadap variabel. Oke, teman-teman, saya di sini melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya, yaitu interpretasi koefisien. Diketahui nilai konstan sebesar 85,194, sedangkan nilai terusnya atau koefisien regresi sebesar 0,888. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan, yaitu konstanta sebesar 85,194 mengandung arti bahwa nilai konstanta variabel jumlah batang rokok per hari adalah 85,194. Lalu, koefisien regresi X-nya yaitu sebesar 0,888 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai terus, maka nilai jumlah batang rokok per hari bertambah 0,888. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah berpengaruh variabel X terhadap Y ialah positif, yang berarti angka yang dihasilkan positif bukan negatif atau minus. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,262 atau lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel terus atau X-nya tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah batang rokok per hari atau nilai Y-nya. Lalu dari nilai T diketahui nilai T hitung sebesar 1,178 atau lebih besar dari T tabel 0,262, sehingga disimpulkan bahwa variabel terus atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi atau Y. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.